Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Atsani Raharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan membuat video UKIN pembelajaran sosiologi dengan materi faktor penyebab masalah sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baik, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, supaya semangat untuk belajarnya pada pagi hari ini. Dimohon anak-anak untuk berdiri semuanya. Aulia sama Muhammad Gaza. Oke, baik, terima kasih Mbak. Baik anak-anak, dengan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semangat ya anak-anak ya untuk belajar. Karena kalau pada pagi hari ini tidak diawali dengan semangat, maka aktivitas yang kita jalani pun tidak akan tercapai dengan maksimal. Dan yang paling penting anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan dan kesehatan pada pagi hari ini. Gitu ya anak-anak ya, semangat ya. Semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini, ya nanti kalian itu akan mempelajari tentang faktor penyebab masalah sosial. Nah, di pertemuan kemarin kalian kan sudah mempelajari mengenai pengertian masalah sosial, betul ya? Yeah. Oke.
Tadi malam sudah belajar anak-anak? Bagus ya. Baik anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi faktor penyebab masalah sosial. Baik, kalian bisa lihat di tayangan di depan anak-anak ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran faktor-faktor penyebab masalah sosial dengan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat sehingga memupuk sikap gotong royong dan saling menghargai. Nah, jadi tujuannya ketika kalian sudah mengetahui faktor penyebab masalah sosial, anak-anak kalian bisa menganalisis, oh ternyata ketika terjun di masyarakat ada masalah seperti ini, kalian bisa menganalisis faktor apa saja toh yang terjadi ketika ada masalah seperti ini, oh faktornya seperti itu. Jadi kalian bisa memahami. Kemudian nanti dalam pembelajaran ini kalian akan berdiskusi secara kelompok. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah bisa dipahami ya? Baik, anak-anak, saya lanjutkan. Silakan semuanya untuk melihat dan mengamati ya tayangan yang ada di depan. Coba dipahami, diamati. Baik anak-anak, silakan kalian untuk melihat dan mengamati tayangan yang ada di depan ya. Coba diperhatikan dan silakan dipahami untuk tayangan di depan. Coba ada yang sudah bisa mendeskripsikan ya atau menceritakan sebenarnya apa yang ada di tayangan di depan ini. Coba ada yang sudah tahu? Ya, monggo Mas Lutfi. Grafik kasus kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan. Oh ya, betul. Jadi tayangan di depan itu adalah grafik yang menggambarkan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Ya. Sehingga ini patut untuk diteliti supaya tidak terjadi kasus kekerasan seksual itu terjadi di masyarakat. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu disebabkan karena ketidakmampuan individu untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kedua faktor budaya itu karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma, ya. Kemudian yang ketiga ada faktor biologis itu disebabkan karena ketidaksesuaian dan lingkungan. Dan yang keempat faktor psikologis. Nah, ada faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Kira-kira ada yang mau ditayangkan anak-anak berkaitan dengan materi faktor penyebab masalah sosial ini? Tidak, sudah paham semua ya? Sudah. Baik, jadi ini sudah membentuk kelompok belum? Sudah. Oke, jadi kalian sudah membentuk kelompok seperti biasanya ya, kelompok sosiologi. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengamati tayangan video pembelajaran. Berikut tayangan video, silakan diamati anak-anak. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, rindu bermain, dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa enyah dari bangku sekolah.
Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Kangen belajar. Ini Laras. Usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran daring. Nggak ngirimin tugas dari pihak sekolah, suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan surat. Laras rindu sekali sekolah. Dia berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Begitu juga dengan Nur Hayati yang punya mimpi Laras kembali mengenyam pendidikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Pengen saya kan biar jangan kayak kakak-kakaknya putus sekolah pada nggak punya kerjaan. Oke, kalian tadi sudah mengamati video di depan ya, anak-anak ya. Nah, baik, coba informasi apa yang dapat kalian ambil anak-anak dari tayangan video tadi? Ya, silakan Mbak. Informasi yang dapat saya ambil adalah tayangan anak putus sekolah. Oke, tayangan anak yang putus sekolah. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nana. Kemudian informasi apa lagi anak-anak? Mungkin faktor yang menyebabkan anak putus sekolah itu apa? Oke, Mbak Gelo, silakan. Oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi, betul anak-anak? Baik anak-anak, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian akan berdiskusi. Namun sebelumnya saya akan membagikan LKPD ya untuk kalian semuanya. Jadi masing-masing anak nanti akan mendapatkan 1 LKPD ya. LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya secara mandiri walaupun nanti berkelompok, tapi semuanya harus menulis di lembar LKPD. Begitu ya anak-anak ya. Oke, baik, saya akan membagikan LKPD. Kemudian nanti silakan kalian jawab beberapa pertanyaan di LKPD sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di materi pagi ini. Gitu anak-anak, ada yang mau bertanya? Tidak. Baik. Sudah menerima LKPD-nya anak-anak? Baik. Kalian bisa buka di bagian kolom anak-anak. Bagian kolom. Nah, di situ ada 3 kolom. Yang kolom pertama mengenai identifikasi masalah. Nah, silakan nanti kalian cari contoh permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, 5 contoh. Kemudian di kolom yang kedua ada faktor penyebabnya. Nah, silakan kalian pilih 1 atau 2 faktor penyebab yang sesuai dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat itu.
Kemudian yang kolom ketiga, hasil analisis dan solusi dari permasalahan itu. Jadi ketika ada permasalahan misalkan tadi pelecehan seksual, ya faktor penyebabnya apa, kemudian kalian tulis atau kalian cari solusinya itu apa yang tepat. Begitu anak-anak, sudah bisa dipahami? Sudah, oke. Kalau sudah bisa dipahami, silahkan melanjutkan untuk dikerjakan berdiskusi secara berkelompok. Silahkan. Pengangguran itu ekonomi bukan bang? Iya, faktor ekonomi. Kan budaya gak bang? Kayaknya budaya deh, covid biologis ya? Iya, belajar seksual psikologis. Iya, Tetaplah yang pertama faktornya ekonomi. Gimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu kan terjangkau semua. Bagaimana Mbak, ada kesulitan? Iya, penyelesaiannya apa disesuaikan dengan permasalahan. Faktornya sudah paham ya semuanya ya. Masa depan yang akan tiba. Jadi anak-anak, tadi saya keliling ternyata sudah selesai semua dalam pengerjaan LKPD dan sudah selesai diskusi semuanya. Jadi tahap selanjutnya yaitu presentasi. Nah, silakan nanti kelompok yang saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti temannya bisa mengajukan pertanyaan pada kelompok yang sedang presentasi. Begitu ya anak-anak ya? Oke, baik. Untuk kelompok yang pertama maju mempresentasikan yaitu kelompoknya Mbak Olivia dan kawan-kawan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh masalah sosial 1, masalah kesenjangan. Faktor penyebabnya adalah faktor budaya dan solusi dari permasalahan adalah memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Masalah kemiskinan. Faktor penyebabnya faktor ekonomi. Analisisnya membuka lapang pekerjaan. Yang nomor 3, masalah kenakalan remaja. Faktor penyebab karena faktor budaya. Hasil analisis solusi dari permasalahan memberikan arahan mengenai dampak bahaya pergaulan bebas. 4. Masalah HIV atau AIDS. Faktor penyebabnya biologis. Hasil analisis solusi dari permasalahan memberikan penyuluhan bahayanya seks bebas. Yang kelima ada identifikasi masalah yaitu masalah kriminalitas. Faktor penyebabnya ada faktor ekonomi dan analisisnya itu memberi sanksi tegas kepada pelaku. Apakah ada pertanyaan? Ada. Kira-kira yang tugas seperti apa? Ya, di sini saya akan menjawab. Tindakan atau sanksi tegasnya yaitu memberikan hukuman penjara dan denda seberat-beratnya. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Ya, sudah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut
lanjut presentasi untuk kelompok yang kedua. Ya, saya tunjuk kelompoknya Mbak Niken ya, dan kawan-kawan ya. Siap ya? Ya, oke. Silakan Mbak Niken dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Yovida Zahri Rizbanisa sebagai moderator. Saya Cynthia Maharani sebagai pemateri. Saya Ramadhani Saputra sebagai pemateri. Saya Nabila Tusada sebagai pemateri. Saya Niken Wulan Maharani sebagai penjawab. 1. Identifikasi masalah sosial. Kekerasan seksual, faktor penyebab, faktor psikologis. Hasil analisis solusi dari permasalahan, menindak tegas pelaku, memberi sosialisasi tentang seks, memberi konseling terhadap korban. Nomor 2. COVID-19. Faktor biologis, melakukan vaksinasi. 3. Masalah sosial pengangguran, faktor penyebab ekonomi. Hasil analisis solusi dari permasalahan, melakukan vaksinasi atau menjaga kesehatan, menerapkan 5M, minum vitamin. 4. Masalah sosial kriminalitas, faktor penyebab, faktor ekonomi, analisis solusi, menindak tegas pelaku. Nomor 5. Kenakalan remaja, faktor penyebab, faktor psikologis, hasil analisis, memberi sosialisasi kepada pelaku dan juga memberi sanksi tegas. Apakah ada yang ingin bertanya? Solusi lain mencegah COVID-19 apa ya? Baik, saya jawab. Yaitu dengan menjaga kesehatan, menerapkan 5M dan juga minum vitamin. Apakah sudah puas? Puas. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi 4 kelompok ya sudah maju untuk mempresentasikan dan terima kasih untuk presentasinya, sudah bagus semuanya. Tapi ada yang best of the best ya, yaitu kelompoknya Mbak Olivia. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Oke, kelompok yang lain tidak usah berkecil hati, tetap semangat belajar terus ya, bekerja sama dalam timnya. Gitu? Baik anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Indira, silakan. Jadi pelajaran hari ini kita udah bisa tahu apa aja faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor biologi, dan faktor budaya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Indira. Tadi saat presentasi teman kalian ada yang memaparkan tentang permasalahan kemiskinan. Nah, kira-kira solusi apa yang tepat anak-anak untuk kemiskinan? Evaluasi secara individu. Nah, seperti biasa anak-anak untuk evaluasi kita menggunakan e-learning SMA 1 Tugas ya. Seperti biasa kalian bisa login atau masuk dengan akun kalian masing-masing ya. Sudah punya akunnya ya masing-masing ya. Oke. Nanti silakan kalian boleh mengoperasionalkan HP kalian masing-masing dengan login, kemudian masuk di sosiologi ya. Di menu sosiologi, kemudian di situ ada soal evaluasi mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Begitu? Bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik, silahkan keluarkan HP kalian masing-masing untuk masuk ke link tersebut. Linknya sudah saya share di grup WA ya. Dengan pena yang bertinta belang, jaminan
ini ya Mas ya. Iya. Ya, oke, lanjut kerjakan. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan dan Elting otomatis langsung bisa mengetahui hasil dari evaluasi kalian. Nah, bisa kalian lihat anak-anak di sini nilai tertinggi siapa? Olivia. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Olivia. Oke, saya harap yang lain juga bisa belajar lebih giat supaya mengungguli Mbak Olivia. Gitu ya anak-anak ya. Baik, kita masuki tahap refleksi pembelajaran. Nah, saya akan menanyakan ya anak-anak, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Ya, Menyenangkan. Oke, Mbak Olivia, silahkan. Menyenangkan karena kita bisa mengetahui masalah sosial, faktor penyebabnya dan solusinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Jadi besok kita akan mempelajari tentang jenis masalah sosial ya yang terjadi di masyarakat, itu ada apa saja masalah sosialnya. Ya, kemudian nanti kita juga mempelajari bagaimana solusi yang paling tepat untuk menangani masalah sosial tersebut. Nah, saya berharap anak-anak bisa membaca ya materi dari LKS atau sumber-sumber yang lain, itu tugasnya ya, membaca materi supaya pertemuan berikutnya itu kalian siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi. Gitu ya anak-anak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak untuk semuanya, untuk kerjasamanya, untuk waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menabirimu, pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda Disesuaikan dengan permasalahannya. Faktornya sudah paham ya semuanya ya.